Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 19. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong, Xiaoyan, dan Xiaodiao pada saat ini telah sampai di bagian dalam dari ruangan pil. Di tempat itu, Lindong pun langsung melihat sebuah pil berwarna coklat. Dan ini bukanlah pil samsara, melainkan itu adalah pil penyeberangan kesengsaraan. Pil ini adalah ramuan yang diimpikan oleh hampir setiap orang yang sangat kuat di level nirwana. Karena semua orang tahu bahwa apa yang paling ditakuti oleh tahap nirwana adalah kesengsaraan nirwana. Dan pil ini adalah solusi untuk menghadapi kesengsaraan nirwana tersebut. Pil penyeberangan kesengsaraan atau yang disebut juga dengan Deodan ini dapat meningkatkan keberhasilan seseorang dalam menghadapi kesengsaraan nirwana sebanyak 70%. Sehingga orang yang ingin menaikkan tingkatnya, jika memiliki pil ini, mereka tidak perlu takut dalam menghadapi kesengsaraan nirwana tersebut. Mata dari Lindong yang melihat Deodan ini, seketika dia berbinar. Tidak lama kemudian dirinya berteriak, "Luar biasa! Ada Deodan di tempat ini." Dengan cepat, Lindong pun bergegas untuk mengambilnya. Sambil tersenyum dan mengangkat tangannya, Lindong pun pada saat ini mengatakan, "Hei, kalau begitu, aku akan segera mendapatkan pil ini. Dan aku tidak akan menyia-nyiakannya." Sebuah aura pun dikeluarkan dari tangan Lindong untuk mengambil Deodan tersebut. Aura tangan yang sangat besar kini telah meluncur ke arah Deodan. Namun ternyata, barang langka itu bukanlah barang yang bisa didapatkan dengan mudah. Karena Deodan ini memiliki penjagaan yang sangat kuat. Sebuah aura yang menjaganya pada saat ini telah terbentuk dan terlihat seperti seorang manusia. Dia pun langsung menahan aura dari tangan yang diluncurkan oleh Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun menjadi sangat terkejut. Dia kemudian berkata dalam hati, "Apa? Ternyata ada penjaganya." Tidak lama kemudian, Lindong pun mengeluarkan batu simbol pelahap dari tangannya. Dan sambil tersenyum, Lindong berkata dalam hati, "Wow, penjaga pil ini benar-benar ingin melawanku." Karena tidak mau membuang-buang waktu lagi, Lindong segera mengaktifkan kekuatan dari batu simbol pelahap supaya dirinya bisa mendapatkan Deodan. Karena jika Lindong bisa mendapatkan pil ini, maka dirinya tidak perlu takut mengalami kesengsaraan nirwana jika ingin naik ke nirwana level 2. Karena kemungkinan keberhasilannya adalah 70%. Karena Lindong sudah mengaktifkan kekuatan dari batu simbol pelahap, pada saat ini energi yang menjaga Deodan tersebut secara perlahan tersedot masuk ke dalam batu simbol pelahap yang ada di tangan Lindong. Dan tidak butuh waktu lama, energi penjaga itu benar-benar menghilang dari Deodan itu. Karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Lindong pun bergegas berlari ke arah Deodan. Dirinya pun segera mengambil Deodan, dan sambil tersenyum Lindong mengatakan, "Wow, ini benar-benar Deodan." Deodan atau yang disebut juga dengan pil penyeberangan ini adalah benda yang sangat berharga. Jika dijual, harganya tidak kurang dari 3 juta pil nirwana. Dan kemungkinan harga seperti itu adalah harga yang paling murah. Karena Deodan ini termasuk dalam barang langka. Banyak orang di level nirwana yang ingin berusaha mati-matian dalam mendapatkan pil Deodan ini. Jika pil Deodan ini diketahui oleh banyak orang, maka kemungkinan orang-orang di level nirwana itu mereka akan saling berebut. Karena bagaimanapun juga, angka 70% keberhasilan dalam mengalami kesengsaraan nirwana itu adalah angka yang tidak main-main. Dan semua orang pasti akan tergiur untuk mendapatkan Deodan ini. Setelah mendapatkannya, Lindong pun menyimpan Deodan ke dalam tas Qiankun. Namun di dalam ruang pil ini masih ada banyak sekali pil yang sangat langka. Namun Lindong tidak tahu apa kegunaan mereka semua. Sambil melihat-lihat, Lindong pun berkata dalam hati, "Wow, ternyata di sini masih ada banyak pil, dan aku merasa ini bukanlah pil biasa. Sepertinya ini semua adalah pil langka." Setelah melihat banyaknya pil di tempat ini, Lindong kemudian berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, lakukan apapun yang kau mau, dan ambillah pil sebanyak mungkin dari tempat ini." Mendapatkan perintah seperti itu dari Lindong, Xiaoyan pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dia kemudian mengaktifkan energi Yuan di tangannya, dan mengubahnya sebagai energi penyedot. Dengan cepat, Xiaoyan pun mengambil pil yang ada di tempat ini. Lindong yang juga mengumpulkan pil-pil langka itu. Dia pun pada saat ini tersenyum dan mengatakan, "Hei, setiap obat mujarab ini pasti berharga sangat mahal. Jika diriku membawanya ke pelelangan, maka pada saat itu, aku pasti akan benar-benar banyak menghasilkan uang."
Hanya dalam beberapa menit saja, seluruh pil yang ada di tempat ini telah dikumpulkan oleh Xiaoyan dan juga Lindong. Karena mereka tidak ingin membuang-buang waktu, Lindong dan Xiaoyan pun bergegas untuk memasuki ke ruangan yang lainnya. Dan pada saat Lindong meninggalkan tempat ini, tiba-tiba saja di belakangnya sudah banyak orang yang berdatangan. Orang-orang yang baru datang pada saat ini terlihat sangat terkejut karena mereka melihat banyaknya pil yang langka di dalam ruangan ini, dan pil-pil itu tertata rapi di atas tiang batu. Hati mereka dalam sekejap pun menjadi mendidih karena mereka telah bernafsu untuk mengumpulkan semua pil di tempat ini. Dan benar saja, mereka semua pada saat ini berebut untuk mendapatkan pil-pil langka itu. Lindong yang telah memasuki ke dalam ruangan lain, dia pada saat ini sambil melihat-lihat dan berkata dengan lirih, apakah barang yang kita cari ada di tempat ini? Dan sepertinya kita harus segera bergegas menemukannya sebelum orang-orang itu datang dan membuat kita menjadi repot. Lindong dan juga Xiaoyan mempercepat langkah mereka, yang pada saat ini mereka melihat sebuah pintu yang ada di depan sana. Dengan cepat, Lindong pun membuka pintu tersebut. Dan kini Lindong beserta dengan Xiaoyan, dia sudah sampai di sebuah ruangan khusus yang sangat luas. Dan di bagian ujung dari ruangan ini terlihat seperti sebuah panggung yang kecil. Di tengah-tengah panggung tersebut ada sebuah tiang batu, dan di atas tiang batu ada sebuah pil. Mata Lindong pun nampak terbelalak ketika dirinya melihat pil yang ada di atas tiang batu itu. Dan kini Lindong pun berkata dalam hati, mungkinkah itu adalah pil samsara? Karena yang Lindong lihat pada saat ini ada sebuah pil hitam dan putih. Kemudian ada aura khusus yang mengelilingi pil tersebut. Dan benar saja, sebuah pil yang terlihat seperti batu berwarna hitam, tapi di tengah-tengahnya ada sebuah gambar yin dan yang. Itu merupakan pil pengubah hidup dan mati, atau yang bisa disebut juga dengan pil samsara. Melihat hal ini, Xiaodo yang berada di dalam tubuh Lindong kemudian berteriak, akhirnya aku bisa melihat juga pil samsara. Usaha keras dan pahit kita selama ini akhirnya sudah berada di depan mata. Lindong yang merasa bahwa Xiaodio pada saat ini sangat bersemangat. Dia pun memegangi kepalanya dan berkata dengan lirih, Xiaodio, dia sepertinya sangat bernafsu saat melihat pil samsara itu. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum dan dia berkata dalam hati, selama aku bisa mendapatkan pil samsara, maka aku akan segera bisa menghidupkan Xiaodio. Karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Lindong dengan cepat meluncur ke arah pil samsara tersebut. Dan tiba-tiba saja, pada saat ini ada sebuah serangan muncul di belakang Lindong. Serangan itu melesat dengan cepat, membuat Lindong menjadi panik. Lindong pun sepintas melihat serangan itu kemudian berkata dalam hati, siapa yang telah menyerangku secara diam-diam? Dan pada saat ini, Lindong sudah tidak bisa menghindar lagi. Serangan itu sudah sangat dekat dengan dirinya. Karena Lindong merasakan bahwa serangan ini akan segera mengenai organ vitalnya. Dan akhirnya, boom! Ledakan pun terjadi. Yang ternyata, serangan mematikan itu tidak mengenai tubuh dari Lindong. Karena pada saat ini Xiaoyan telah maju menggunakan tongkatnya dan memukul serangan yang akan segera mengenai kakaknya itu. Tatapan mata Xiaoyan terlihat sangat marah ketika serangan diam-diam akan mengenai tubuh dari Lindong. Xiaoyan kemudian memasang kuda-kudanya karena pada saat ini 4 orang telah datang dan muncul di ruangan ini. Xiaoyan yang ingin melindungi Lindong, dia tidak ingin tinggal diam dan akan menghadapi 4 orang tersebut. Seorang pemuda yang diduga pimpinan dari kelompok ini, dirinya lalu berkata, itu adalah pil pengubah hidup dan mati. Konon katanya, selama orang yang sekarat namun dirinya masih bernafas dan tidak peduli seberapa banyak luka yang ada di tubuhnya, ketika mereka bisa mendapatkan pil itu, maka kehidupan mereka akan kembali seperti semula. Dan pil samsara, hal itu seperti sebuah jimat. Mata dari orang yang mengatakan hal itu tiba-tiba menajam dan dirinya pada saat ini berkata dengan lirih, jika aku bisa mendapatkannya, maka itu setara dengan mendapatkan kehidupan ekstra. Karena pemuda ini sudah sangat bernafsu untuk memiliki pil samsara, dia pun tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan langsung berjalan untuk segera mengambil pil samsara itu.
Pada saat ini Lindong terlihat sangat marah, tatapan matanya pun tajam. Melihat ke arah pemuda itu lalu dia mengatakan, "Apa maksudmu menyerangku secara diam-diam seperti tadi?" Pemuda berbaju hijau yang merupakan pimpinan dari kelompok itu pun kemudian mengatakan, teman, di tempat ini kamu sudah mendapatkan banyak sekali pil. Dan sekarang, kamu masih menginginkan pil samsara itu. Tidak baik bagi dirimu sendiri untuk menjadi orang yang menghabiskan pil di tempat ini. Karena itu adalah tindakan yang sangat serakah." Mendengar kata-kata dari pemuda berbaju hijau, ekspresi dari Lindong pada saat ini sangat jelek dan dia mengatakan, "Padahal diriku dan Xiaoyan hanya mengambil beberapa pil saja dari tempat ini. Dan padahal di luar sana masih banyak pil yang tersisa. Apakah pemuda itu pada saat ini sedang mencari-cari kesalahanku?" Tidak lama kemudian Lindong pun bertanya pada pemuda berbaju hijau, "Jadi apa yang kau pikirkan saat ini? Dan apa yang kau inginkan?" Pemuda berbaju hijau itu pun kemudian berkata pada Lindong, "Teman, karena kamu sudah datang ke tempat ini lebih dulu, maka kamu juga berhak mendapatkan sesuatu. Dan kamu bisa bebas mengambil pil apapun yang ada di tempat ini. Tapi untuk pil samsara itu, tolong tinggalkan saja. Dan berikan benda itu padaku karena aku sangat membutuhkannya." Pemuda berbaju hijau ini bernama Sanjin. Dan dia berada di tahap nirwana level 2. Mendengar ucapan dari Sanjin itu, mata Lindong pun menajam dan menunjukkan sebuah kemarahan. Karena sejatinya, dirinya juga sangat membutuhkan pil samsara ini. Sesaat kemudian suasana di dalam ruangan pil samsara ini menjadi sangat sunyi. Karena sekarang, ketegangan telah terjadi antara kelompok Sanjin dan juga Lindong. Sambil terus menatap Lindong, Sanjin pun pada saat ini mengatakan, apakah kamu adalah Lindong, orang yang viral baru-baru ini? Bahkan jika dirimu memiliki kekuatan, kamu tidak boleh bertindak arogan di depan kami." Kelompok Sanjin pun pada saat ini menatap Lindong dengan tatapan mata yang sangat bengis. Dan kemudian si gendut yang berada di samping Sanjin, dirinya mengatakan, "Lindong, jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pertarungan, maka kamu kemungkinan tidak akan menang. Karena kalian hanya berdua, dan kami ada berempat. Sedangkan level kalian hanya berada di nirwana level 1. Sedangkan dalam kelompok kami, ada 2 orang nirwana level 2, dan 2 orang lagi puncak nirwana level 1. Jika dirimu ingin benar-benar bertarung dengan kami, maka kamu bisa mencobanya." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong dan Xiaoyan akan benar-benar bertarung melawan kelompok dari Sanjin yang pada saat ini terdiri dari 2 orang yang berada di tahap nirwana level 2 serta 2 orang lagi berada di tahap nirwana level 1? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.